Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswi dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia, ITBA DCC. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu tugas UTS yang berjudul Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Nah, di sini untuk bab pertamanya saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen perangkat lunak, yang dimana itu saya ambil dari buku Manajemen Proyek Perangkat Lunak, Teori dan Implementasi dari penulis Suyono dan kawan-kawan. Pendahuluan, yaitu saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen perangkat lunak. Nah, manajemen perangkat lunak itu adalah proses di mana perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya. Tujuannya ialah memastikan proyek berjalan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas. Konsep utamanya adalah untuk perencanaan, pengorganisasian, risiko, estimasi, pengujian, dan juga pemeliharaan. Nah, untuk konsep utama dari manajemen proyek perangkat lunak itu ada 5 konsep. Yang pertama itu ada perencanaan proyek dan pengorganisasian tim. Yang kedua itu ada pengendalian versi dan risiko. Yang ketiga itu ada estimasi biaya dan juga waktu. Yang keempat ada pengujian dan validasi. Dan yang terakhir ada manajemen konfigurasi dan perubahan. Nah, di sini juga ada 3 elemen people atau elemen orang, yaitu yang pertama ada faktor utama keberhasilan proyek, terus juga yang kedua meliputi tim pengembang, manajer proyek, pemangku kepentingan, dan juga pengguna. Yang terakhir itu ada aspek penting, yaitu komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, etika, dan juga pelatihan. Nah, untuk di sini ada juga elemen problem atau bisa disebut dengan masalah. Yaitu yang pertama, masalah dapat berupa tantangan teknis, keterlambatan, konflik tim, atau sumber daya terbatas. Yang kedua, diperlukan manajemen risiko dan perubahan. Yang ketiga, ruang lingkup masalah, yaitu batasan fungsional, teknis, waktu, dan sumber daya. Dan yang terakhir, dekomposisi masalah membantu untuk memecahkan masalah kompleks. Nah, selanjutnya itu ada elemen proses, yaitu di mana proses adalah langkah-langkah pengembang perangkat lunak, yaitu yang meliputi pengembangan, pengujian, pemeliharaan, komunikasi, dan juga evaluasi. Yang terakhir, manajemen proses mencangkup pengendalian versi, resiko, dan peningkatan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari bab pertama, yaitu manajemen perangkat lunak menggabungkan aspek manusia, masalah, dan juga proses. Nah, kunci keberhasilannya yaitu adalah perencanaannya, komunikasi, pengendalian risiko, dan peningkatan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke bab 2-nya. Nah, di bab 2 ini saya akan menjelaskan yaitu konsep dari perangkat lunak, yaitu yang diambil dari buku Manajemen Proyek Perangkat Lunak, Teori dan Implementasi, penulis yaitu Suyono dan kawan-kawan. Untuk pendahuluan, di sini perangkat lunak merupakan komponen penting sistem komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dan memfasilitasi interaksi pengguna dengan perangkat keras, yaitu pemahaman konsep perangkat lunak penting untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, di sini definisi dari perangkat lunak, yaitu adalah perangkat lunak ialah kumpulan instruksi dan data yang memberi perintah pada komputer, yaitu dibagi dua, ada sistem operasi dan juga aplikasi. Nah, untuk sistem operasi, itu ialah mengelola sumber daya komputer,
sedangkan aplikasi menjalankan fungsi tertentu. Jenis-jenis perangkat lunak itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem, yaitu ada OS, driver, dan juga utilitas sistem. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yaitu ada pengolah kata, spreadsheet, DBMS, grafis, dan juga sebagainya. Untuk yang ketiga, perangkat lunak tengah, middleware, yaitu penghubung antara aplikasi dan sistem. Nah, untuk perangkat lunak tengah atau bisa disebut middleware, itu bisa menjadi penghubung antara aplikasi dan juga sumber daya. Contohnya ESB, Message Queue, DBMS, CMS, dan juga sistem manajemen jaringan yang mendukung komunikasi dan juga integrasi sistem. Proses pengembangan perangkat lunak yaitu ada tahapan umum. Tahapan umum itu berisi analisis kebutuhan, perencanaan desain, implementasi, pengujian, penyampaian, dan juga ada pemeliharaan. Pendekatan bisa waterfall atau linear atau agile iteratif. Setiap tahap berkontribusi pada kualitas akhir perangkat lunak. Metodologi pengembangan yaitu ada waterfall yang berisi urutan tahapan tetap, cocok untuk kebutuhan stabil. Yang kedua ada agile, yaitu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan berbasis sprint. Yang ketiga ada Scrum, yaitu pendekatan agile populer dengan peran dan ritme kerja terstruktur. Yang terakhir itu ada spiral, yaitu yang berisi iteratif dengan fokus pada analisis resiko. Nah, manajemen konfigurasi perangkat lunak yaitu mengelola perubahan dan versi selama pengembang. Ya, terus juga melibatkan kontrol versi, manajemen perubahan, dan pengelolaan dependensi. Tujuannya untuk menjaga konsistensi, stabilitas, dan juga kolaborasi tim. Lisensi perangkat lunak, yaitu ada lisensi open source, yaitu bebas digunakan dan dimodifikasi, yaitu contohnya MIT, GPL, dan juga Apache. Yang kedua ada lisensi proprietary, yaitu hak cipta milik pengembang yang berisi komersial, freeware, dan juga shareware. Pengguna wajib memahami ketentuan lisensi agar tidak melanggar hak cipta. Nah, untuk kesimpulan dari bab 2 ini ialah perangkat lunak adalah inti sistem komputer modern. Manajemen konfigurasi dan metodologi pengembangan menentukan kualitas dan pemahaman lisensi penting untuk pengguna yang etis dan legal. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bab 3-nya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Terus, untuk pendahuluan, yaitu manajemen proyek perangkat lunak, itu penting dalam dunia modern. Dan teknologi informasi menuntut proyek yang efisien, terstruktur, dan terorganisasi. Nah, manajemen proyek akan membantu organisasi mencapai tujuan tepat waktu dan juga biaya. Nah, manajemen proyek perangkat lunak ini, proyek adalah upaya terencana menghasilkan produk atau jasa yang unik. Manajemen proyek juga mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Tujuannya itu agar mencapai hasil yang berkualitas sesuai waktu dan juga anggaran. Spektrum manajemen itu ada 5P, yaitu ada people, produk, proses, project, dan juga problem. Dan untuk kunci keberhasilan itu ada pada pengelolaan manusianya, prosesnya, dan juga produknya.
perencanaan solid dan komunikasi efektif akan meningkatkan efektivitas pada tim. People atau orang yaitu faktor utama dalam keberhasilan proyek, yaitu yang meliputi manajer, teknisi, pelanggan, dan juga pengguna akhir. Nah, di sini pemimpin proyek juga harus mampu memotivasi dan mengkoordinasi timnya. Nah, untuk struktur tim dan peran itu ada berisi general manager, technical manager, praktisi, stakeholder, dan juga penggunanya. Setiap peran itu memiliki tanggung jawab spesifik dan siklus proyek. Nah, pemimpin tim harus membangun kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Di sini ada jenis-jenis struktur tim, yaitu ada desentralisasi demokrasi atau disingkat dengan DD tanpa pemimpin tetap, komunikasi horizontal. Dan yang kedua ada desentralisasi terkendali, yaitu bisa disingkat dengan CD, yaitu ada koordinator dan juga subkelompok. Yang ketiga itu terkendali terpusat, yaitu CC, di mana pemimpin tunggal dan komunikasi vertikal. Nah, di sini ada paradigma organisasi tim, yaitu secara tertutup. Secara tertutup itu hierarki ketat, cocok untuk proyek yang berulang. Dan juga ada acak, bebas dan inovatif, cocok untuk proyek kreatif, dan juga ada terbuka, kombinasi kontrol dan inovasi, dan juga ada sinkron, pembagian tugas modular dengan interaksi minimal. Nah, untuk faktor keberhasilan tim, yaitu ada kepercayaan antar anggota, terus juga harus distribusi keterampilan sesuai dengan kebutuhan, dan kepemimpinan yang efektif dan kolaboratif. Nah, jadi kesimpulan dari bab 3 ini ialah manajemen proyek perangkat lunak menuntut keseimbangan manusia, proses, dan juga organisasi. Tim yang efektif dan komunikasi yang baik akan menjadi dasar keberhasilan. Pendekatan manajemen yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan kualitas proyek. Oke, kita lanjut lagi untuk bab 4-nya, yaitu teknik estimasi biaya. Pendahuluannya yaitu estimasi biaya adalah proses memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. Tujuannya untuk mengelola anggaran dan memastikan kelayakan proyek. Estimasi yang akurat membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, di sini ada jenis estimasi biaya. Yang pertama itu ada jenis analogi yang menggunakan data dari proyek serupa sebelumnya. Yang kedua itu ada bottom up, yaitu menghitung biaya setiap komponen secara detail. Dan yang ketiga itu ada parametrik, yaitu menggunakan model matematis berdasarkan data historis. Nah, metode estimasi lainnya yaitu ada 3-point, yaitu menghitung estimasi optimis, pesimis, dan juga realistis. Yang kedua itu ada top down, yaitu memperkirakan total proyek berdasarkan pengalaman. Yang ketiga itu ada expert judgment, yaitu berdasarkan pendapat ahli dan juga pengalaman praktis. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi estimasi, yaitu dari kualitas dan historis, terus juga ada kompleksitas proyek dan teknologi, yaitu terus ada keterampilan tim dan pengalaman sebelumnya, terus juga ada ketidakpastian serta resiko eksternal.
Nah, di sini ada langkah-langkah estimasi. Yang pertama itu ada identifikasi ruang lingkup proyek. Yang kedua itu ada klasifikasikan tugas dan komponen. Terus juga yang ketiga ada pilih metode estimasi yang sesuai. Dan yang keempat, verifikasi dan validasi hasil estimasi. Nah, di sini ada kelebihan dan keterbatasan. Metode berbasis data akurat namun memerlukan informasi lengkap. Pendekatan pakar cepat tapi subjektif. Kombinasi beberapa metode sering menghasilkan hasil paling akurat. Nah, kesimpulan dari bab 4 ini ialah estimasi biaya yang baik adalah fondasi untuk pengendalian proyek. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan konteks proyek. Akurasi estimasi itu berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proyek perangkat lunak. Next, kita lanjut untuk bab 5-nya, yaitu manajemen waktu proyek perangkat lunak. Nah, di sini manajemen waktu proyek memastikan kegiatan proyek selesai tepat pada waktunya dan melibatkan penjadwalan, perencanaan, dan pemantauan aktivitas proyek. Tujuannya itu agar menghindari keterlambatan dan memaksimalkan produktivitas. Tujuan dari manajemen waktu itu ialah menjamin penyelesaian proyek sesuai jadwalnya, terus juga mengidentifikasi aktivitas kritis dan hubungan ketergantungan antar tugas, dan menentukan alokasi sumber daya secara efisien. Untuk mekanisme manajemen waktu, itu terdapat pendefisian kegiatan proyek, penentuan urutan kegiatan dan estimasi durasi, terus juga pembuatan jadwal proyek menggunakan alat bantu seperti Gantt chart atau CPM. Nah, untuk teknik penjadwalannya, yaitu yang pertama ada critical path method, yaitu menentukan jalur kegiatan terpanjang. Yang kedua, program evaluasi dan review teknik. Mempertimbangkan waktu optimis, pesimis, dan realistis. Dan yang terakhir ada Gantt chart, yaitu visualisasi jadwal proyek secara kronologis. Nah, untuk kontrol waktunya, itu pemantauan kemajuan proyek secara berkala, dan juga bisa menyesuaikan jadwal jika terjadi keterlambatan atau perubahan kebutuhan, dan menggunakan baseline jadwal sebagai acuan perbandingan. Nah, dari kesimpulan bab 5 ini ialah manajemen waktu adalah aspek vital dalam proyek perangkat lunak, dan penjadwalan yang baik akan membantu koordinasi dan efisiensi sumber daya, dan juga pemantauan berkelanjutan memastikan proyek tetap pada jalurnya. Untuk bab 6-nya, yaitu di sini akan membahas manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu proyek akan menjamin hasil proyek memenuhi standar dan harapan. Mutu mencakup proses, produk, dan kepuasan pengguna, dan kualitas ditentukan oleh kepatuhan terhadap spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Nah, untuk konsep manajemen mutu ini, yang pastinya melibatkan perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu. Dan juga itu mengintegrasikan aktivitas mutu ke seluruh fase proyek, yang akan menjamin bahwa hasil sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada tahapan manajemen mutu. Tahapan manajemen mutu itu ada 3 tahapan, yaitu ada perencanaan mutu, di mana itu menentukan standar dan prosedur pengujian. Yang kedua, itu ada pengendalian mutu, di mana itu bisa memeriksa hasil untuk memastikan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, itu ada peningkatan mutu, di mana bisa menerapkan tindakan korektif dan pencegahan. Nah, di sini ada alat pengendalian mutu,
yaitu checklist dan audit kualitas. Yang kedua ada review kode dan dokumentasi. Dan yang terakhir itu ada pengujian perangkat lunak dan validasi hasil. Untuk prinsip kualitasnya, yaitu fokus pada pengguna dan juga bisa pendekatan berbasis proses dan pencegahan kesalahan, dan juga bisa perbaikan berkelanjutan dan kolaborasi tim. Jadi kesimpulan dari bab 6 ini yaitu manajemen mutu menjamin hasil proyek yang andal dan juga memuaskan. Dengan kualitas harus diterapkan sepanjang siklus hidup proyek. Perbaikan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga mutu jangka panjang. Oke, kita next untuk bab ke-7 yaitu manajemen risiko proyek perangkat lunak. Nah, manajemen risiko itu bisa mengidentifikasi dan menangani ketidakpastian proyek yang tujuannya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap jadwal, biaya, dan juga mutu. Nah, risiko dapat berasal dari teknis, manusia, organisasi, maupun eksternal. Perencanaan manajemen risiko itu bisa menetapkan strategi dan tanggung jawab pengelolaan risiko, dan juga bisa menentukan metode identifikasi, analisis, dan juga pemantauan risiko. Nah, identifikasi risiko itu bisa mengenali potensi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Contohnya seperti perubahan kebutuhan, kekurangan SDM, atau juga bisa kegagalan teknis. Untuk analisis risikonya, itu bisa menilai kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Kategorisasi risiko berdasarkan tingkat keparahan, yaitu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk perencanaan penanganan risikonya, itu bisa menetapkan strategi mitigasi, transfer, penerimaan, atau penghindaran risiko, dan membuat rencana cadangan untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Untuk pemantauan risikonya, yaitu melacak risiko secara berkala selama proyek berlangsung, dan mengupdate daftar risiko dan mengevaluasi efektivitas penanganannya. Jadi, kesimpulannya, yaitu manajemen risiko adalah bagian paling penting dari keberhasilan proyek. Identifikasi dini dan mitigasi proaktif mencegah kegagalan proyek. Dan untuk dokumentasi dan komunikasi risiko harus dilakukan terus-menerus. Untuk bab 8 kali ini yaitu berjudul dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak itu merupakan dasar hukum antara pihak pelaksana dan pemberi proyek, dan akan menjamin hak dan kewajiban kedua pihak selama pelaksanaan proyek tersebut. Di sini ada jenis-jenis dokumen kontrak, yaitu yang pertama ada surat perjanjian, yaitu seperti kesepakatan kerja antara pihak yang terlibat. Yang kedua ada surat penawaran, yaitu rincian biaya dan waktu pengerjaan proyek. Yang ketiga ada surat pengadaan barang, seperti daftar kebutuhan pendukung proyek. Dan yang terakhir itu ada surat perintah kerja, yaitu otorisasi resmi untuk memulai pelaksanaan proyek. Nah, di sini juga ada elemen utama kontrak, yaitu identitas pihak yang terlibat, ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis, dan juga ada nilai kontrak, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
fungsi kontrak. Apa sih fungsi kontrak itu? Yaitu sebagai acuan kerja dan tanggung jawab hukum untuk melindungi kepentingan kedua pihak dari perselisihan dan menjamin pelaksanaan proyek sesuai rencana dan juga anggaran. Jadi, kesimpulannya ialah dokumen kontrak itu penting untuk mengatur kerjasama yang adil dan transparan, dan isi kontrak harus jelas dan juga disepakati oleh semua pihak. Terus juga kontrak menjadi dasar legalitas proyek perangkat lunak. Oke, kita next untuk bab 9-nya ya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Nah, di mana organisasi proyek itu menentukan struktur dan peran setiap anggotanya. Jadi, struktur yang baik meningkatkan komunikasi, efisiensi, dan juga tanggung jawab. Struktur organisasi proyek itu ada 3 struktur, yaitu struktur fungsional, di mana pembagian berdasarkan departemen, dan yang kedua itu ada struktur matriks, yaitu kombinasi fungsional dan proyek, dan yang ketiga itu ada struktur proyek, tim khusus dibentuk untuk proyek tertentu. Nah, untuk personil proyek ini, yaitu terdiri dari manajer proyek, yang dimana itu memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan. Terus itu ada analisis sistem, yaitu menganalisis kebutuhan dan solusi teknis. Dan di sini ada programmer yang berfungsi untuk menulis dan menguji kode, dan juga ada tester, yang dimana itu memastikan perangkat lunak bebas dari kesalahan. Nah, di sini ada faktor keberhasilan tim, yang dimana koordinasi dan komunikasi yang efektif, keterampilan dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan proyek, kepemimpinan yang mampu memotivasi dan mengarahkan timnya. Jadi, struktur organisasi itu menentukan efektivitas pelaksanaan proyek, yang dimana penempatan personil sesuai dengan keahlian itu bisa memperkuat tim, dan kolaborasi dan komunikasi adalah pondasi untuk keberhasilan proyek. Oke teman-teman, kita sudah memasuki bab terakhir, yaitu bab 10, yang dimana akan membahas pengendalian proyek. Nah, pengendalian proyek ini itu bisa memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan juga bisa melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Nah, apa sih tujuan untuk pengendalian ini? Yaitu tujuannya agar menjaga jadwal, biaya, dan mutu proyek sesuai dengan targetnya, dan juga bisa mendeteksi deviasi lebih awal dan melakukan perbaikan. Nah, mekanisme dari pengendalian itu ialah pemantauan kinerja proyek, terus juga pengendalian jadwal dan biaya dengan indikator kemajuan, dan pengendalian mutu melalui review dan juga audit. Nah, alat pengendalian proyek itu ada Gantt chart dan GPM untuk jadwal, terus juga ada Earned Value Management untuk evaluasi biaya dan waktu, dan juga ada laporan kinerja dan analisis resiko untuk pemantauan berkelanjutan. Nah, pengelolaan perubahan itu bisa menangani modifikasi dalam ruang lingkup proyek, seperti dokumentasi perubahan harus disetujui melalui prosedur resmi. Jadi, kesimpulan dari bab 10 ini ialah pengendalian proyek menjamin keteraturan dan keberhasilan pelaksanaan. Evaluasi dan tindakan korektif harus dilakukan secara berkesinambungan, dan kedisiplinan dalam pengendalian menentukan keberhasilan proyek perangkat lunak.
Sekian presentasi dari saya, semoga video YouTube ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sudah nonton, dan jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih.